Ustadz ulangi ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat, bersemangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, Ustadz yang jadi pertama muncul. Gimana, sehat semua anak-anak? Sehat ya. Oke, hari ini agak siang, tapi semoga besok bisa lebih pagi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema. Yang sudah baca materi yang Ustadz bagikan siapa? Angkat tangan. Siapa yang sudah baca materi yang Ustadz bagikan? Angkat tangan. Sudah semua ya? Oke, sekarang kita akan mulai dulu ya. Dari mau yang enak-enak dulu atau mau yang agak susah? Yang enak-enak dulu. Oke, sekarang coba anak-anakku yang soleh dan soleha buka dalam. Oke, buka halaman 8. Buka halaman 8. Kita akan bernyanyi dulu. Ya, halaman 8. 8 kita mau nyanyi Paman Datang. Ya, halaman 8 Paman Datang. Sudah? Ya, halaman 8 Paman Datang. Sudah? Sudah ya. Oke, kita mulai nyanyi dulu bersama-sama. Ya, kita akan belajar menyanyikan lagu Paman Datang. Siapa yang tahu pencipta lagu Paman Datang? Pencipta lagunya? Siapa? Oke, Mas Bian. Siapa Mas Bian? Ate Mahmud. Betul Ate Mahmud? Betul? Betul ya? Alhamdulillah, berarti sudah belajar ya. Paman Datang itu diciptakan oleh Ate Mahmud. Hari ini kita akan coba belajar tentang lagu Paman Datang ya. Nanti kita akan bahas di lagu Paman Datang ada apa aja sih ya. Kita mulai ya. Ketika Ustadz hitung 1, 2, 3, maka semua mulai nyanyi dari kemarin Paman Datang. Mulai 1, 2, 3. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Bisa semua ya? Bisa semua? Alhamdulillah. Oke, Ustadz mau nanya. Yang datang siapa yang datang? Paman. Kemudian paman punya apa aja di situ? Rambutan, sayur-sayuran, ternak ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, dari lagu tadi kita kemarin juga sudah belajar tentang panjang dan pendeknya lagu. Masih ada yang ingat? Kalau panjang berarti lebih lama atau lebih pendek? Kalau panjang. Panjang lama ya? Lama ya, nggak bentar ya. Kalau panjang artinya lama. Contohnya nih, pa itu panjang. Tapi kalau pendek, pa, gitu ya. Nah, oke, Ustadz coba nyanyikan satu bait. Nanti kalian tunjuk kata mana yang panjang dan kata mana yang pendek ya. Oke, Ustadz coba yang paling atas. Kemarin paman datang. Mana yang panjang? Mana yang panjang? Tang panjang atau enggak? Tang panjang. Panjang ya. Kemudian, nah, kalau anak-anakku semua lihat semua di ini, buku, nih, di sini ada tanda garis, lihat enggak? Lihat ya, itu artinya panjang. Ya, itu artinya panjang. Kemudian, kalau tidak ada garisnya, berarti artinya pendek. Kemarin paman datang, berarti pa panjang, tang panjang. Kemarin paman datang. Oke, coba. Dua kata itu bareng-bareng. 1, 2, 3. Kemarin paman
paman datang. Nah itu tentang panjang pendeknya lagu, berarti masih ingat ya. Sekarang tentang tekanan. Tekanan kuat dan tekanan lemah. Yang ditekan kuat mana, yang ditekan lemah mana? Kemarin paman datang. Mana yang kuat, mana yang lemah? Hah? Kemarin. Ke-nya kuat atau lemah? Kemarin panjang. Ke-nya tekanannya lemah apa kuat? Kemarin. Ke-nya kuat atau lemah? Ke kuat ya. Ke kuat. Ma-nya lemah. Rin-nya lemah. Jadi biasanya kuat lemah itu ada di awal kalimat atau awal baris. Kemarin, ke-nya kuat. Ya. Nah, itu untuk refreshing kita pagi ini. Biar kita enggak jemu ya. Siapa yang senang hari ini bisa Google Meet, ketemu sama teman-teman, ketemu sama Ustadz? Semua senang ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, kita akan coba belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Yaitu tentang ungkapan apa? Ungkapan permintaan maaf. Siapa yang enggak usah dilihat halaman. Enggak usah lihat halaman. Ikutin Ustadz saja, dengerin Ustadz saja. Ya, dengerin Ustadz ya. Oke. Kalau kita punya salah, apa yang kita lakukan? Kalau kita punya salah, minta maaf. Oke. Kalau meminta maaf, kira-kira dengan santun atau kasar? Contoh, nih Ustadz habis jatuhin makanannya Mbak Fania. Boleh nggak Ustadz minta maafnya gini? Fania, Ustadz minta maaf. Boleh nggak? Boleh. Berarti Ustadz boleh pakai suara keras dan suara dengan nada kasar, boleh. Nah, kita harus pakai suara santun. Contoh, ketika Ustadz pengen minta maaf sama Mbak Fania, maka Ustadz akan bilang begini, Mbak Fania, Ustadz minta maaf ya. Nah itu boleh, ya. Jadi satu, ketika kita meminta maaf, kita harus dengan nada yang santun. Santun, tidak boleh keras atau kasar. Ayo, kalau kita mau minta maaf, kita harus pakai nada yang seperti apa? Santun. Santun ya. Kemudian lembut. Nah, betul lembut. Tidak boleh kasar. Masa orang minta maaf kayak bentak-bentak? Ya. Masa Ustadz minta maaf sama orang lain seperti Ustadz bentak-bentak? Woi, maafin Ustadz. Tidak boleh. Tidak boleh. Ustadz harus dengan suara yang lembut. Mas, Mbak, Ayah, Bunda, Ustadz minta maaf ya. Karena Ustadz punya salah. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalian boleh catat, boleh diingat-ingat. Ketika kita akan meminta maaf, maka kita harus dengan nada yang santun dan suara yang lembut. Nada yang santun, suara yang lembut. Oke, Ustadz tulis biar kalian ingat. Oke. Oke. Ketika kita minta maaf, kita harus pakai nada yang santun dan suara yang lembut. Kebaca nggak? Santun dan lembut ya. Boleh catat ya. Ketika kita meminta maaf, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan suara yang lembut ya. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah. Nah, itu ketika kita minta maaf, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan suara yang lembut ya. Tapi jangan juga nggak ada suara, nggak ada orangnya, kemudian ada suaranya. Saya minta maaf. Nah, itu menakutkan. Tidak boleh ya. Harus kelihatan orangnya, suaranya lembut, nadanya juga santun. Jadi ketika kita maaf, dimaafkan. Contoh nih, seandainya saya minta maaf sama sama Mas Bian. Sama Mas Bian. Ustadz punya salah sama Mas Bian. Tapi Ustadz minta maafnya sambil bentak-bentak. Mas Bian mau nggak maafin Ustadz? Mas Bian maafin Ustadz nggak? Enggak ya. Karena Ustadz minta maafnya caranya salah. Dengan membentak-bentak. Tidak santun, tidak lembut. Oke. Sekarang kita akan belajar puisi. Puisi ada di halaman berapa puisi?
Oke, halaman 15. Halaman 15. Mas Koki, halaman 15. 15. Ya, 15 Mas Koki. Mas Koki. Siapa yang punya kakak namanya Koki? Kakak yang punya namanya Koki siapa? Tidak ada ya? Oke. Ustadz pengen coba siapa satu yang berani baca puisi. Satu orang yang berani baca puisi siapa? Siapa? Fania ya. Oke, Fania coba baca Mbak Fania. Mas Koki, karya Sufrida. Mulai. 1, 2, 3. Yang lain dengarkan. Dimulai Mbak Fania. Dimulai dari judulnya dulu. Ya, dari judulnya dulu. Mas Koki, gitu dari judul. Oke, mulai 1, 2, 3. Ya. Nah, oke. Oke, sekarang coba Ustadz yang baca ya. Kalian dengarkan ya. Oke, Ustadz yang akan baca puisi. Oke. Dengarkan ya. Tidak boleh ada yang bersuara ketika Ustadz lagi baca puisi ya. Biar kalian bisa meresapi artinya. Oke. Mas Koki. Di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali. Berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki. Peliharaan keluarga kami. Oke, tepuk tangan lah Ustaz. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, oke. Ustadz pengen nanya, judul dari puisi tadi apa? Mas Koki. Ya, betul, Mas Koki. Siapa penciptanya? Siapa penciptanya? Oke, Sufrida. Sufrida ya. Nanti kalau di PH atau di PTS keluar pertanyaan itu, kalau kita pernah tahu, maka bisa menjawab ya. Judulnya adalah Mas Koki, kemudian penciptanya adalah Sufrida. Di situ menceritakan tentang apa? Temanya apa temanya? Tema dari puisi tadi? Ada yang tahu? Tema dari puisi tadi? Oke, Mas Bian, apa? Temanya? Temanya memelihara ikan. Ada yang tahu? Yang lain. Coba Mas Sabik, temanya apa? Tema dari puisi tadi, Mas Koki. Di buku ada. Apa? Memelihara ikan. Coba Mas Alfian, apa temanya Mas? Temanya apa? Di situ ikan. Ikan itu adanya di mana? Ya, hewan, tumbuhan itu bagian dari alam. Maka tema dari hari ini, tema puisi tadi Mas Koki adalah alam. Ya, tentang alam. Kemudian di puisi tadi yang temanya alam itu menceritakan tentang apa? Nah, tadi kan temanya alam. Temanya adalah alam. Menceritakan tentang apa? Iya, peliharaan ya. Peliharaannya apa tadi? Peliharaannya apa? Ikan. Ikan namanya ikan apa? Ikan apa namanya? Betul, ikan Mas Koki. Ustadz kasih jempol 2. Oke ya, ikan Mas Koki. Nah, di situ isi dari puisi itu apa? Isi dari puisi itu. Kan tadi temanya udah ketahuan, temanya adalah tentang alam. Kemudian isi puisi menceritakan tentang peliharaan ikan. Ya, apalagi ungkapan atau isi kandungan dari puisi tadi itu apa? Menceritakan tentang apa selain ikan? Ya betul ya. Ulang Mas Alfian, diulang.
Iya, ya. Ungkapan, iya, ungkapan tentang perasaan bangga seseorang. Oke, Ustadz pengen tanya siapa ya? Coba, Mas Kelvin loh, Mas Kelvin gambarnya hilang. Nah, ini Ustadz pengen nanya, oh ini dulu. Mbak Nadine ini ya, kok nggak kelihatan penuh nih Mbak Nadine kok? Mbak Nadine ya? Ini Mbak Nadine bukan? Mbak Nadine. Mbak Nadine pengen tanya Ustadz nih. Mbak Nadine punya peliharaan ikan nggak di rumah? Punya? Punya. Ikan apa? Ikan Mas Koki punya. Oke. Coba Mas Zaki. Punya peliharaan apa di rumah Mas Zaki? Oh ikan koi. Ikan koi besar atau kecil? Kecil. Masih kecil berarti ya. Kalau ikan koki udah besar segede ini nih. Kalau ikan koi udah besar bisa segede ini nih. Panjang, besar. Ya, berarti punya Mas Zaki masih kecil. Nah, ikan Mas Koki sama ikan Mas Koi sama enggak? Ikan Mas Koki sama koi sama enggak? Ada yang tahu? Sama enggak? Beda ya? Beda ya? Kalau Mas Koki itu dia yang perutnya besar, kemudian apa namanya? Ininya lebar. Tapi kalau ikan Mas Koi, koi itu besar kalau ditaruh di kolam itu bisa besar banget. Dan warnanya bagus, belang-belang, ada merah, putih, kadang ada yang hitam. Itu ikan Mas Koi. Nah, kali ini kita bicara ikan Mas Koki. Selain ikan mas atau ikan, apa yang sering kita pelihara di rumah? Kambing? Ada yang pelihara kambing? Mas Danis pelihara kambing? Mas Danis pelihara apa di rumah? Kucing? Ikan? Oh ikan. Oke, Mas Danis punya ikan, ada burung. Oke. Siapa ini? Mas Syahrul. Mas Syahrul punya ikan apa di rumah? Hah? Lele? Mas Syahrul punya ikan apa di rumah? Lele po? Mas Ezar. Mas Ezar punya apa di rumah? Peliharaan? Ikan cupang. Warnanya apa? Ikan koinya di mana? Di kolam? Oh, akuarium. Besar atau kecil akuariumnya? Kecil. Oke, kembali ke Ustadz ya. Jadi dalam puisi itu punya satu tema. Oke, Ustadz catat ya. Dalam puisi itu punya tema puisi. Ya. Tema puisi, judul puisi, pengarang, dan isi. Oke, kalian boleh tulis ini ya. Dalam puisi itu ada tema, ya. Dalam puisi itu ada tema puisi. Temanya tadilah adalah alam, ya. Kemudian ada judul puisi. Boleh catat ya. Tema puisi, judul puisi, kemudian ada pengarang. Pengarang ya. Tema puisi, judul puisi, pengarang, yang terakhir adalah isi. Ada 4 ya. Tema puisi, judul puisi, pengarang, isi. Sudah? Sudah? Boleh tulis cuma 4. Cuma 4. Tema, judul, pengarang, isi. Tema. Oke, usah diktikan. Tema. Tema. Tulis tema. Tema puisi. Judul puisi. Oke. Dalam. Tema, judul, halaman 15. 15. Nih. Nah, kali ini baca ya. Tema, judul,
pengarang isi. 8. 8. 15. 15. Maaf Ustaz, 15. Ya, tema, judul, pengarang, isi. Oke ya. Nah, tadi di SBDP kita sudah belajar tentang panjang, kemudian pendeknya lagu, kemudian kuat, lemahnya lagu, kemudian di bahasa Indonesia kita sudah belajar bahwa meminta maaf itu harus dengan suara lembut dan bahasa yang santun. Kemudian di puisi, kita sudah belajar tadi membaca puisi. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa di puisi itu ada 4. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah judulnya, temanya dulu. Temanya, kemudian judul, kemudian pengarang, kemudian isi. Ya, pengarang, judul, dan isi. Oke, Ustadz coba pengen tanya sama Mas Kelvin tadi. Mbak Les. Tadi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Tadi apa aja? Tema puisi, judul puisi, kemudian pengarangnya siapa ya, kemudian isi ya, 4 ya. Oke. Ezar, lagi apa itu matanya? Kayak mata siapa itu? Ya, perhatikan ya, diperhatikan, tidak boleh main-main. Oke, lanjut ya. Oke, kita yang ketiga, kita akan belajar PPKN. PPKN dulu apa matematika dulu, milih wis? PPKN apa matematika? Matematika, oke. Nah, matematika kita akan belajar. Ya, siap. Oke, matematika kita buka halaman. Nah, kita buka halaman 4. Halaman 4. Halaman 4. Ya? Ya? 4. Halaman 4. Nih. Halaman 4. 4. Ya. Yang ada gambar penggaris. Kenapa? Oh, udah ngerjain, mantap. Nih, Ustadz suka nih kalau udah ngerjain. Berarti bahasa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Wih. Tepuk tangan buat kita semua yang udah ngerjain. Ya, yang belum ngerjain nanti dikerjain ya. Oke. Alat ukur. Alat ukur panjang. Ya, kita akan membicarakan tentang alat ukur panjang. Ada yang punya penggaris nggak di rumah? Ada yang punya penggaris? Ustadz punya penggaris. Siapa yang punya penggaris? Punya ya? Oke. Nah, fungsi dari penggaris ini untuk apa? Ada yang tahu? Fungsi penggaris. Fungsi penggaris. Mas Ezar. Loh, kok bulat penggaris Mas Ezar? Penggaris. Penggaris. Gak punya. Yang punya siapa? Oke, Mas Kelvin punya nggak penggaris? Oh, punya, betul. Nah, Ustadz pengen tanya, fungsi dari penggaris itu untuk apa? Fungsi penggaris. Apa yang diukur? Apa yang diukur? Apa yang diukur? Ustadz kasih pilihan 3 ya. 1, yang diukur oleh penggaris adalah 1 berat, 2 panjang, ya. 3 apa ya? 2 aja wis. Panjang atau berat? Panjang atau berat yang diukur oleh penggaris? Apa? Panjang ya, panjang betul. Nah, penggaris fungsinya adalah untuk mengukur panjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat pengukur panjang. Selain penggaris, yang digunakan untuk mengukur biasanya apa selain penggaris? Apa? Nah, ada meteran tapi pita. Itu yang biasa dipakai buat
mengukur kain ya, kain. Ada yang pernah lihat nggak? Meteran tapi bentuknya kayak pita. Kalau penggaris kan kaku ya. Nah, sentimeter itu ukurannya. Nanti kita akan belajar tentang ukuran. Kita akan belajar tentang alat-alat untuk mengukur aja dulu ya. Ada penggaris. Nah, ini siapa yang punya nih? Nah, ini nih. Ini namanya Mas Ezar punya meteran pita. Ya, Mas Ezar punya meteran pita. Ini meteran pita ya, paham ya? Ya, ini meteran pita. Kalau ini penggaris, ya. Ada yang punya jangka enggak? Atau meteran gulung? Meteran yang panjang, gulung. Meteran panjang, yang buat tukang kayu biasanya. Ada yang punya? Siapa yang punya? Tunjukkan Ustaz biar lihat. Siapa yang punya? Enggak punya. Mas Sabik punya enggak? Coba Mbak Fania punya. Tuh ada pendekar. Pendekar meteran. Pendekar Ezar ya. Oke, ya. Ada meteran gulung. Meteran gulung itu meteran yang biasa dipakai oleh tukang-tukang kayu atau tukang bangunan rumah. Itu biasanya punya ya. Kemudian ada satu lagi. Ada satu lagi. Namanya jangka. Ada yang pernah lihat jangka? Jangka. Ada yang tahu jangka? Jangka. Ada yang tahu? Oke, lihat. Nah, ini namanya jangka. Ini namanya jangka. Ya, ini namanya jangka. Oke. Ada juga yang kayak jarum kayak gini. Pernah lihat nggak? Penggaris yang bentuknya kayak gini. Jadi kayak gini. Pernah lihat ya? Yang buat bikin lingkaran gini. Pernah ya? Nah, itu namanya jangka juga. Ya, jangka. Nah, panjang, dalam mengukur panjang, itu kita, oke Ustaz tulis dulu. Alat pengukur, satu penggaris. Kemudian dua meteran, ya. Tiga jangka. Oke. Nah, dalam untuk mengukur panjang itu ada tiga. Bisa penggaris, bisa meteran, bisa jangka. Sudah tahu ya? Penggaris, meteran, jangka. Nah, penggaris, meteran, jangka itu adalah untuk mengukur panjang. Ya. Penggaris, meteran, jangka itu fungsinya adalah untuk mengukur panjang. Coba Ustadz minta tolong. Ya, Mbak Saina. Dibaca Mbak Saina. Kelihatan enggak Ustadz? Nah, tadi fungsi dari penggaris itu untuk apa? Fungsi dari penggaris untuk apa tadi? Mengukur apa? Mengukur apa? Penggaris. Panjang ya. Nah, untuk mengukur panjang, selain penggaris, tadi Ustadz sudah menyebutkan dua lagi contohnya. Selain penggaris, apa sama apa? Meteran ya. Meteran. Kemudian apa lagi? Penggaris. Satu lagi apa? Satu lagi. Jangka. Ya, oke. Ya, hafalkan ya. Hafalkan ini. Untuk mengukur panjang itu kita bisa menggunakan satu penggaris, meteran, atau jangka. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang Ustadz punya soal. Kalau kilogram itu panjang atau berat? Kilogram.
Kilogram, panjang atau berat? Nah, berarti kalau Ustadz punya kalimat seperti ini. Kalau Ustadz punya kalimat seperti ini, Mas Ezar. Kalau Ustadz punya kalimat, panjang rumah saya adalah 2 kilogram. Benar apa salah? Salah, yang benar apa? Yang benar apa? Yang benar panjang atau kilometer ya? Oke, betul ya. Kalau panjang berarti ada meter, ada sentimeter, ada kilometer. Oke. Panjang 1 meter, 1 sentimeter, 1 kilometer. Oke, perhatikan Ustadz. Hei, dalam. Sebentar lagi, ketika udah mau adzan. Oke. Nih, panjang itu ada meter, ada sentimeter, ada kilometer ya. 3 dulu contohnya ini ya. Meter, sentimeter, kilometer. Ustadz nanya, sentimeter dengan meter panjangan mana? 1 senti dengan 1 meter panjang mana? Panjang berapa? 1. Oke, Ustadz ulang. Sentimeter dengan meter panjangan mana? Meter ya. Oke, kalau 1 meter dengan 1 kilometer panjangan mana? 1 meter dengan 1 kilometer. 1 kilometer ya. Oke, betul. Ya. Nah, ini Ustadz punya soal 1 meter sama dengan, oke. Ustadz tulis dulu. Sentimeter, kilometer. Nih, kalau meter singkatannya apa? Kalau disingkat, meter disingkat pakai huruf apa? M. Ya, betul ya. Meter itu bisa disingkat dengan huruf M. M ya. M ya. Oke. Kalau sentimeter singkat pakai huruf apa? CM. CM. Betul, CM. Oke. Sentimeter artinya cm. Cm sentimeter. Kalau kilometer? km, betul. Oke ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Meter itu kalau disingkat dengan tulisan huruf M. Kalau cm berarti sentimeter. Kalau km berarti kilometer. Ya, paham ya? Paham ya? Hari ini kita akan belajar mengubah sentimeter ke meter dan meter ke sentimeter dulu, ya. Coba. Nah, Ustadz punya soal, nggak di buku. Ustadz punya soal 1 meter berapa senti? Berapa? 100 ya? Oke, 100. Udah hafal ya? Oke, benar ya? 1 meter artinya adalah 100 cm. Ya, paham ya? Nanti lain kali kita bahas. Oke, sekarang Ustadz pengen ngukur. Kelihatan nggak tulisannya Ustadz, meterannya? Nggak kelihatan ya? Yaudah, Ustadz pakai contoh yang di buku. Yang kelihatan.
Buka halaman 6. Halaman 6. Nah, oke coba. Soal nomor 2, huruf A itu panjangnya berapa talinya? Berapa? 16 meter atau sentimeter? Sentimeter. Oke. Coba Mas Ezar. Mas Ezar yang soal B, pulpen. Pulpen itu panjangnya berapa Mas B? Halaman 6. Halaman 6. Berapa Mas Ezar? Ntar dulu, tunggu Mas Ezar. Tunggu Mas Ezar. Ayo, bukunya nggak dibuka. Ya, semua bukunya buka. Berapa meter? Berapa sentimeter Mas Ezar? Pulpen. Halaman 6. Halaman 6. 10 ya. 10 cm betul. Siapa lagi? Mas Sahrul. Mas Sahrul yang halaman 6 soal nomor C. C. Sikat gigi. Sikat gigi panjangnya berapa sikat gigi? 12 cm. Ya, betul ya. Tali panjangnya adalah 16 cm. Pulpen panjangnya 10 cm. Dan sikat gigi panjangnya 12 cm ya. Nah, itu untuk mengukur panjang itu bisa lihat di garis-garis. 12 ya. Nah, jadi ini ada nomor 0, 1, 2, 3, lihat ya. Nah, ini 0 artinya adalah awal. Awal kita mengukur dari angka 0. Jika jatuhnya di sini, maka adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya. Gitu ya. Paham ya? Paham? Paham ya? Oke. Nah, sebelum... Ya. Oke. Sekarang terakhir kita akan belajar tentang PPKN. Tentang PPKN. Ya, Ustadz pengen minta anak-anak semua buat menghafalkan Pancasila dulu pertama ya. Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Siap? Siap? Siap, oke. Oke, siap ya. Mas Pian siap ya? Oke, mulai. Pancasila, 1, 2, 3. Kemanusiaan. Oke. 3. Oke, cukup 3 dulu. 3 dulu. Oke, 12. Alhamdulillah. Nah, Ustadz pengen tanya dulu. Mas Bian. Sila pertama tadi apa? Nah, pengamalan sila pertama di rumah apa biasanya? Pengamalannya. Nah, berdoa sebelum makan. Kemudian apa lagi? Mbak Fania apa lagi? Sholat berjamaah. Mbak Fania apa lagi? Mbak Fania. Berdoa sebelum tidur. Apa lagi? Jujur. Jujur termasuk pengamalan sila pertama bukan? Jujur. Jujur. Ya, kemudian syukur. Mbak Kila. Syukur itu termasuk pengamalan sila pertama bukan? Nah, apalagi? Apalagi? Dalam sila pertama. Oke, lihat buku pulpennya boleh. Sila pertama kita buka halaman 8.
Halaman 8 dan 9. 8 dan 9. 8 dan 9. Sudah? Sudah? Halaman 8 dan 9. 8 dan 9. 9 ya? Oke. Boleh bacakan Mbak Akila. Mbak Akila bacakan satu aja. Satu yang nomor 3. Halaman 9 yang nomor 3. Pengamalan sila pertama. Halaman 9. Nomor 3. 3. Ya, apa itu? 3. Halaman 9. Halaman. Nah, ya betul. Menghormati kedua orang tua di rumah itu termasuk pengamalan sila pertama. Siapa yang taat sama orang tuanya angkat tangan. Yang taat sama orang tuanya angkat tangan. Alhamdulillah ya. Kalau kalian taat sama orang tua, artinya kalian sudah mengamalkan sila pertama, ya. Nah, sila pertama adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti artinya kalau kita mengamalkan sila yang pertama yang berhubungan dengan Tuhan, itu kita sudah mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dari Allah. Jadi tidak boleh males kalau mengamalkan sila pertama. Karena kita selain mengamalkan sila pertama, kita ternyata juga mendapatkan pahala dari Allah, ya. Berjujur, baik enggak? Jujur baik enggak? Baik. Dapat pahala enggak dari Allah? Dapat. Beribadah. Beribadah baik enggak? Beribadah. Beribadah baik enggak? Baik. Dapat pahala enggak dari Allah? Dapat ya. Artinya, barang siapa mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya dia sedang beribadah kepada Allah. Dia dicatat semua oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian sila yang kedua. Sila kedua. Apa sila kedua? Siapa ya? Ini siapa ini? Muter-muter nih. Muter-muter siapa ini? Kok nggak kelihatan wajahnya? Ah, Mbak Ales. Mbak Ales sila kedua apa? Sila kedua. Ya, pengamalannya apa? Halaman 19. Halaman 19. Buka halaman 19. Sudah ya, 19. 19. 19. Ya. Apa aja yang sudah baca siapa? Oke, Mas Alfian. Mas Alfian. Pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Di situ ada 1, 2, 3, 4. Sebutkan satu aja dulu. Satu. Ya, dua aja. Ganti yang lain. Mas Syahrul. Tadi Mas Alfian sudah menyebutkan menyayangi orang lain, kemudian berani membela kebenaran. Mas Syahrul, 2 lagi. Atau 1 boleh 1. Apa pengamalan sila kedua? Peduli. Mas Syahrul. Mas Syahrul, halo. Mas Syahrul baca yang nomor 3. Halaman 19. Oh, ganti Mas Ezar. Mas Ezar coba. Baca yang ketiga. Setelah berani membela kebenaran apa yang? Kalem. Mas Ezar sekarang. Mas Ezar yang ketiga. Halo Mas Ezar. Bisa nggak dibacakan yang ketiga? Peduli apa itu? Halaman 19. Oh, kok nggak bawa buku Mas Ezar? Oke, Mbak Airin. Halaman 19 sudah buka? Dah. Apa halaman 19? 3, nomor 3.
Yang pengamalan sila kedua Pancasila. Yang gambaran T itu kan ada 3. Ada 4. Menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, dan peduli pada apa itu? Peduli terhadap membela kebenaran. Kemudian apa lagi? Orang lain ya. Orang sekitar kita. Kemudian tidak membeda-bedakan sesama, betul ya. Jadi tadi pengamalan sila pertama yang paling menonjol adalah tentang hubungan kita dengan Allah. Jujur, syukur, ibadah, menghormati orang tua itu sila pertama. Kalau sila kedua itu yang berhubungan dengan orang lain, ya, yang berhubungan dengan orang lain. 1, menyayangi orang lain itu pengamalan sila kedua, ya. Kemudian berani membela kebenaran. Kalau ada orang yang benar, kemudian dia disalah-salahkan orang lain, kita harus berani membela, ya. Kemudian peduli terhadap orang di sekitar kita, ya. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan, ya. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus adil, tidak bisa beda-bedakan. Oh, ini teman saya, ini bukan teman saya. Kamu sana nggak boleh main sama saya. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh membeda-bedakan seperti itu, ya. Itu pengamalan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga halaman 20. Halaman 20. Sudah? Halaman 20 sudah? 20. Mas Ezar dengar Ustaz enggak? Mas Ezar, kalau kira-kira nih, kalau ngomong keras, woi, gitu sama temennya, bagus enggak? Enggak ya, enggak boleh diulangi ya. Jangan ya, ya. Peace dulu sama Ustaz. Peace. Ya, harus santun. Tadi kan kita belajar bahwa untuk minta maaf dan untuk mengajak orang juga kita harus pakai bahasa yang santun. Jadi nggak boleh, woi itu nggak santun, kurang santun ya. Kita harus menggunakan kata-kata yang santun. Teman-teman, halaman 20, nah itu santun. Ya, bisa dipahami Mas Azhar? Oke, tos dulu sama Ustaz, nih. Tos, 1, 2, 3. Mana Mas Azhar hilang? Tos, ya. Ya, tidak boleh diulangi. Nggak boleh ngomong woi, nggak boleh. Harus sopan. Mas, misal mau manggil Mas Fania, Mbak Fania halaman 20. Gitu ya. Peace ya. Mantap Mas Azhar. Nah, halaman 20. Sudah ada yang buka halaman 20? Sudah? Ya, ini siapa ini? Siapa ini? Kok nggak kelihatan wajahnya? Oh, Mas Afik. Mas Afik. Halaman 20. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Di situ ada apa aja? Apa? Nih? Nih. Yang ini nih. Ini apa ini? Coba baca. Mendahulukan kepentingan orang lain. Iya, contoh. Ustadz pengen kasih contoh. Ketika di rumah ada HP 1. Kemudian adik kita pengen main. Kira-kira kita kasih ke adik apa buat main kita sendiri? Iya, harusnya kalau kita mengamalkan sila ketiga, kita harusnya kasihkan ke adik dulu. Kira-kira kalau adik nggak dikasih, nangis apa enggak? Nangis. Kalau nangis nanti jadi menyusahkan ayah, menyusahkan bunda. Kita kakaknya juga jadi susah. Jadi ketika kita bermain atau lagi melakukan sesuatu, itu kita dahulukan orang lain. Ya, berusaha mendahulukan orang lain. Kalau kita ngotot harus kita,
itu artinya kita egois. Egois itu bukan pengamalan sila ketiga. Begitu ya? Paham ya? Oke, sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan ulang dulu dari depan. Ya. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan ulang dulu dari depan. Ya, semua perhatikan ya. Perhatikan ya. Oke, yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang lagu, ya, tentang lagu. Dalam lagu itu ada panjang dan pendek nada. Panjang dan pendek nada. Kemudian ada tekanan kuat dan ada tekanan lemah. Ya, tekanan lemah. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia tadi kita sudah belajar tentang ungkapan meminta maaf. Dalam meminta maaf, yang pertama kita harus menggunakan bahasa yang santun. Dalam meminta maaf, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Tidak boleh kasar, tidak boleh keras-keras. Santun, ya. Kemudian apa? Kata-kata kita atau suara kita itu harus lembut. Lembut. Tidak boleh keras. Nanti orang yang kita mintai maaf, dia malah kebisingan, malah dia enggak menerima maaf kita, malah marah, ya. Itu tentang ungkapan meminta maaf. Kemudian kita juga di bahasa Indonesia tadi sudah belajar tentang puisi. Ya. Dalam puisi kita itu harus membaca dengan cermat. Kalau kita bisa membaca dengan indah, boleh kita baca dengan indah. Mas Koki, boleh, ya. Nah, dalam puisi itu tadi sudah belajar kita tentang 4 hal. 1, dalam puisi itu ada judul puisi. Ya, judul puisi. Kemudian juga tadi ada tema puisi. Ya, tema, judul. Kemudian pengarang. Betul, pengarang. Kemudian yang keempat ada isi. Isi puisi. Nah, kemudian itu yang bahasa Indonesia. Kemudian kita juga sudah belajar matematika tadi. Ya, alat untuk mengukur panjang apa saja tadi? Penggaris. Ya, penggaris, meteran. Kemudian jangka. Itu untuk mengukur panjang. Nah, dalam ukuran panjang itu ada namanya meter. Apa? Meter, ya, meter. Nah, meter itu nanti turunannya banyak. Ada sentimeter, ada kilometer. Nah, tadi kita sudah belajar meter dan sentimeter. Kalau meter itu dilambangkan dengan huruf M. Ya, kalau sentimeter itu dilambangkan dengan huruf CM. Kemudian kilometer itu dilambangkan dengan huruf KM. Meter, M meter, CM sentimeter, KM kilometer. Nah, sentimeter itu lebih pendek daripada meter. Meter berarti lebih panjang dari sentimeter. Kilometer lebih panjang dari meter. Artinya meter lebih pendek dari kilometer. Ya. Nah, 1 meter tadi contohnya berapa sentimeter? 1 meter? 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Ya. 100 sentimeter sama dengan 1 meter. Nah, untuk menghitung itu besok kita akan lebih detail lagi. Ini cuma contoh, ya. Kemudian PPKN kita sudah belajar 3 sila tadi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, contoh pengamalannya di rumah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah kalau kita umat Muslim. Berlaku jujur, bersyukur, menghormati kedua orang tua, berdoa sebelum makan, kemudian beribadah. Itu merupakan pengamalan dari sila pertama, ya. Dan kehebatan sila pertama adalah ketika kita melakukan di rumah pengamalan sila pertama, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah dinilai ibadah, ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Contohnya tadi adalah apa?
membela orang yang benar. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Kemudian menyayangi orang lain ya. Peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Contoh, ada anak jatuh atau teman kita jatuh, kita harus nolong. Itu namanya peduli. Paham ya? Oke, terakhir. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pengamalannya di rumah adalah tadi ada satu contoh yang sudah kita sama-sama bahas, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, kita tidak boleh egois. Kita harus bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Kenapa? Demi terciptanya persatuan, kerukunan, persaudaraan. Itu sila ketiga. Paham ya anak-anak ya? Oke. Pesan Ustadz ya, pesan Ustadz adalah satu, kita masih di era pandemi, kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Ustadz selalu bawa masker. Dalam? Boleh pakai masker. Karena apalagi naik sepeda. Naik sepeda itu kita bisa jauh, bisa ketemu orang di jalan kita nggak kenal. Harus pakai masker. Ustadz naik motor juga pakai masker. Ustadz kalau di sekolah tadi juga pakai masker. Oh, masa sih nggak bisa bukan? Bisa. Masker kan dibuat agar kita bisa bernapas. Nggak mungkin nggak bisa bernapas. Ya, pakai masker. Kemudian setelah pergi, kita pulang, sebelum masuk rumah, cuci tangan. Ya, nah Mas Ejar besok pakai masker, nggak boleh nggak pakai masker. Kalau nanti kena corona kasihan di rumah ada ayah, ada bunda, ada dede, ya, siap ya. Nah kemudian jaga jarak, nggak boleh gerombolan, apalagi sampai peluk-pelukan, main sampai dorong-dorongan, guling-gulingan, jangan, ya. Kita nggak tahu teman kita bisa jadi bawa virus, ya. Kemudian makan makanan yang sehat dan jangan lupa olahraga. Tadi Mas Cesar berarti naik sepeda boleh, ya, jalan-jalan boleh. Mas Zaki kemarin lari-lari di alun-alun ya boleh. Mas Danis kemarin naik sepeda, ya. Kemudian Mas Bian kemarin main bulu tangkis sama voli, Ustadz lupa. Voli kayaknya ya, voli ya. Oke ya. Sekarang sudah siang, jangan lupa setelah ini nanti sholat zuhur ya, sholat zuhur. Nah, Ustadz pengen nanya, kemarin sudah pada bikin kotak infak ya? Siapa yang sudah diisi tiap subuh? Siapa yang sudah diisi tiap subuh? Alhamdulillah, mantap. Ustadz kasih jempol semua yang sudah ngisi infak subuh. Ya, dengan kita berinfak, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Siapa yang pengen didoakan oleh malaikat? Alhamdulillah. Oke ya, kita berdoa bersama-sama. Semoga corona cepat hilang atau paling enggak cepat teratasi sehingga kita bisa berkumpul dan sekolah ketemu di sekolah lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Ustadz. Cukupkan sampai sekian ya. Kita tutup doa dengan surat Al-Asr. Oke, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita jumpa besok lagi. Dadah dulu.